Baik, saya akan coba lanjutkan terkait video yang tadi sudah saya buat di pertengahan. Nah, ini akan kita coba kalikan ke dalam kurungnya masing-masing ya. Kita akan coba kalikan ke dalam kurungnya masing-masing ya. Berarti di sini kalau saya tuliskan menjadi sigma I gitu ya. Kemudian Fi saya tuliskan satu-satu dikali, maka di sini ada sigma K ya. Kemudian do Ri, do Kika, delta Kika gitu. Kemudian dikurangi sigma I itu MIRI ya, MIRI double dot. Kemudian dikalikan dengan sigma K do Ri ya, do Kika, delta Kika sama dengan 0. Nah, gitu. Mudah-mudahan sampai sini bisa kalian pahami ya. Nah, kita akan coba gabungkan variabel yang memang mengandung indeks yang sama. Misalnya di sini. Di sini ada indeks I ya. Ini ada indeks I. Kemudian ini ada indeks I. Jadi kita gabung. Misal saya tuliskan berubah menjadi gini. Sigma K gitu. Kemudian sigma I. Di sini ada Fi. Kemudian do Ri, do Kika, do Kika. Baru di ujungnya adalah delta Kika. Nah, dikurangi yang ini kalau mau kita gabung pun bisa ya. Berarti sigma K-nya kita simpan di depan. Sigma K, kemudian sigma I. Nah, ini pernah kita bahas ya. Kalau dia indeks K itu berarti untuk koordinat umum. Kika 1, 2, 3. Kalau I ini berarti adalah untuk jumlah partikelnya dia sampai berapa gitu. N atau N besar gitu ya. Kemudian di sini saya tuliskan jadi MIRI double dot. MIRI double dot. Kemudian do Ri ya, do Kika, delta Kika sama dengan 0 gitu. Nah, bagian yang ini tidak lupa bahwa ini pernah juga kita turunkan ya. Bentuk ini tuh apa? Ini tidak lain adalah gaya umum atau simbolnya adalah Kika ya. Ini adalah gaya umum dengan simbol Kika gitu. Kemudian kita tulis menjadi lebih sederhana, maka menjadi sigma K Kika ya, delta Kika gitu, dikurangi sigma K, kemudian sigma I. Nah, yang ininya kita tulis sama, atau kita bisa selesaikan dulu bagian yang ini nih. Ya. Kita bisa selesaikan dulu bagian antara bagian antara Ri double dot dengan do Ri do Kika saja ya. Do Ri do Kika ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang berbeda. Misal saya tuliskan di sini, saya tuliskan Ri double dot, kemudian di sini do Ri do Kika. Nah, gitu ya. Ini kita konversi menjadi bentuk yang lain. Di sini saya konversi bentuknya menjadi misal D dt gitu ya. Kemudian Ri dot, kemudian do Ri do Kika, do Ri do Kika. Nah, pertanyaan kita adalah apakah ketika dikonversi seperti ini, saya lanjutkan di sini ya mungkin. Pertanyaan kita adalah apakah ketika Ri double dot do Ri do Kika ditulis sebanding dengan ddt Ri dot do Ri do Kika, ini apakah sama gitu atau tidak ya, sama atau tidak. Maka kita harus buktikan ya, kita harus buktikan, kita jalankan saja diferensial bagian yang ini. Jadi kalau saya tuliskan misalnya D kemudian dt dari Ri dot kemudian do Ri do Kika, ini kalau kita turunkan maka dia bersifat parsial ya kan. Yang pertama ini kita turunkan U aksen berarti ya, berarti Ri double dot, berarti dia berubah jadi Ri double dot V, U aksen V, berarti ini adalah do Ri do Kika. Ditambah U-nya berarti adalah Ri dot V aksen. Nah, V aksen itu berarti DDT dari do Ri do Kika. Kalau saya tuliskan gini ya, D dt dari do Ri do Kika. Nah, ketika dia didiferensialkan seperti ini, maka DDT-nya ini bisa langsung bekerja terhadap R di sini. Ya, bisa langsung bekerja terhadap R, sehingga hasilnya ini bisa kita tuliskan menjadi do Ri ya, do Ri dot gitu, karena Ri diturunkan terhadap T Ri dot.
maka do ri dot do kika gitu. Nah, ya. Sehingga kalau kita tuliskan lengkapnya, maka kita bisa tuliskan dia sebanding dengan ri double dot gitu ya. Do ri do kika ditambah dengan ri dot kemudian do ri dot do kika. Nah, gitu ya. Do ri dot do kika ya, itu adalah diferensialnya. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan asumsi kita, berarti dia bagian ri double dot ada. Kemudian do ri do kika ada. Tapi ada bagian yang ini. ri dot do ri dot do kika. Nah, ini lebih. Maka kita harus menuliskan di sininya itu ya. Berarti dia sebanding dengan yang ini dikurangi. Nah, dikurangi dengan ri dot kemudian do ri dot do kika gitu. Sehingga kalau ini diturunkan hasilnya adalah ini, dikurangi yang ini tetap hasilnya adalah yang ini. Nah, itu pemisahan kita ya. Berarti dia sementara diubah bentuknya menjadi ri double dot menjadi do ri do ri double dot do ri do kika sama dengan ddt kemudian ri dot do ri do kika dikurangi ri dot do ri dot do kika gitu ya. Nah, dia menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan ya, kita akan masukkan mengubah juga. Kita akan mengubah juga bentuk dari yang ini ya. Do ri dot do kika ini kita akan coba ubah ya. Do ri dot bagian yang ini do ri do kika ini kita ubah dia menjadi bentuk yang sebelumnya kita cari. Yang mana? Kita cari yang ini. Nah, ini kan bahwa do ri dot do kika dot sebanding dengan do ri do kika. Berarti do ri do kika sebanding dengan do ri dot do kika dot. Maka di sini kita akan ganti ya. Bahwa nilai yang ini akan sebanding dengan do ri dot do kika dot. Ya gitu ya. Ini kita kika dot gitu ya biar kalian enggak pusing juga. Oke ya, saya tuliskan secara lengkapnya. Maka hasil yang sudah kita dapatkan sementara ya di awal itu kita dapatkan sigma K ini untuk kika delta kika gitu ya dikurangi kemudian MI gitu ya. Nah, RI double dotnya itu kan tadi sudah kita ganti ya. Sudah kita ganti di sini saya kasih kurung gitu. MI double dotnya sudah kita ganti berarti saya kasih kurung. Di sini menjadi DDT ya. DDT kemudian RI dot do RI dot nah, gitu ya, do kika dot. Harusnya do ri do kika, tapi kan tadi kita sudah ada analogi persamaan ya begitu. Kemudian dikurangi ri dot ya, do ri dot do kika gitu. Kemudian kita kasih tutup kurung. Nah, kemudian di atasnya apa tadi? Delta kika ya, delta kika. Berarti di sini delta kika sama dengan 0. Sorry, ada sigmanya kayaknya. Kita cek. Oke, ada sigmanya ya. Sigma K, sigma I. Sorry, di sini harusnya kalian bisa tambahkan. Ini ada erasernya nggak ya? Ada penghapusnya nggak? Oh, start ya. Lihat tuh. Kayaknya nggak ada deh. Ya. Oke. Sebentar. Simbol. Pen. Oh, nggak ada ya. Ini kalian bisa ganti sendiri lah ya. Kalau waktu sebelumnya ini lengkap menunya, tapi karena ini hasil gratis ya, jadi mungkin dia nggak dikasih semua ya. Jadi di sini ada sigma K dan sigma I gitu ya. Sigma K dan sigma I gitu. Nah, kemudian kita akan coba ubah juga nanti ya. Kita akan coba ubah bagian sebelumnya. Kita akan ubah bagian sebelumnya. Misal yang ini ri dot do ri dot do kika dot ini kita coba ubah begini. ri dot begitu. Kemudian do ri dot do kika dot. Nah, ini kita akan coba ubah bentuknya menjadi setengah ya. Do kika dot gitu. Kemudian ri dot
kuadrat. Ya, ini saya kasih kurung gitu biar tidak bingung, kuadrat. Nah, apakah sama gitu? Ini kan kalau kita turunkan, ya ini kan kalau kita turunkan sama aja dengan gini kan. Turunan RI dot kuadrat terhadap doki K dot itu kan kalau diturunkan dia sebetulnya sebanding dengan, kalau saya kotret di sini lah ya. Kalau saya kotret di sini bahwa nilai doki K dot terhadap RI dot kuadrat itu kan kalau kita turunkan berarti 2-nya ke depan ya. Kemudian RI dot, kemudian do RI dot ya, do K dot gitu. Nah, kemudian 2-nya ini dikali dengan setengah yang ini ya, maka sisanya adalah RI dot do RI dot do K dot, sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang ini ya. Ini juga untuk berlaku yang ini ya. Maka yang ini kalau kita ubah, maka dia akan berubah menjadi, saya tuliskan di sini, dia akan berubah menjadi setengah do K. Nah, kalau ini nggak ada dotnya, do K, kemudian ini RI dot kuadrat sama dengan ini ya, gitu. RI dot kuadrat ini kalau dikasih kurung juga boleh, supaya dia menandakan dia kuadrat gitu ya, gitu. Maka kemudian kita akan ubah semuanya ya, kita akan coba ubah semuanya yang di sini ya. Yang di sini kita bisa tuliskan menjadi gaya yang tadi ya. Berarti di sini saya tuliskan sigma K gitu ya, kemudian K delta K, oke, dikurangi sigma I gitu ya, sigma K dulu, sigma K, kemudian sigma I ya, kemudian MI ya, MI sigma K, sigma I, kemudian MI dikali dengan yang ini. Karena DDT kemudian dimasukkan bagian ini diubah. Berarti ini dikali dengan D, DT gitu ya. Saya kasih kurung. Kemudian di sininya tulisannya adalah setengah do K dot gitu. Kemudian ini adalah RI dot kuadrat gitu. Kemudian ini dikali dengan ke sini berarti jadi positif ya, jadi positif ya, dia jadi positif karena dia kan sama-sama negatif dengan negatif ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan menjadi sigma K, kemudian sigma I gitu, kemudian MI. Nah, baru dikalikan dengan RI dotnya itu berubah menjadi ini. Berarti dia dikali dengan setengah do K ya, kemudian RI dot kuadrat ya, sama dengan 0. Berarti kurungnya udah nggak usah, berarti langsung tulis sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita akan coba lihat juga beberapa kesamaannya ya, beberapa kesamaannya. Kita bisa ambil misal lihat ini setengah. Setengah ini kan dia ada setengah ini dan setengah yang ini kan dia sama ya. Kalau kita gabung ya. Atau misalnya kita tidak usah dipecah seperti ini, kita gabung juga, dia sama saja. Kalau kita gabung, maka kita bisa ambil tanda negatifnya kita simpan di depan, begitu ya. Kemudian sigma K, sigma I, ini saya gabung lagi ya. Harusnya nggak usah deh ini ya. Tahap ini nggak usah, harusnya tahap ini masukkan ke sini, tapi nggak ada masalah deh ya. Kemudian di sini setengahnya saya simpan ke depan. Kemudian MI-nya, ya ini ada MI, ini ada MI, sigma-nya setengah juga. Nah, berarti sisanya tuh yang ini, ya. Berarti kalau saya kasih kurung, harusnya dia begini jadinya. Oke. Kemudian di sini ada DDT, ya. DT, saya kasih kurung lagi dari do RI dot kuadrat do K dot, tutup kurung. Kemudian yang ini karena dia dikasih kurung 2, di sini dikasih kurung lagi, maka dia berubah lagi jadi negatif. Nah, di sini sisanya adalah berarti MI-nya sudah kita pindahin ke sini, setengah juga. Berarti sisanya hanya yang ini, do RI dot kuadrat do K. Gitu. Sebentar ya, ini saya ada telepon dulu sebentar sambil nunggu dulu. Halo? Ya? Ya.
Tadi juga saya lagi nguji, tapi nggak bisa, kayaknya ini di saya mati lampu, nggak ada akses internet. Kabari aja ke Pak Irfan. Tadi juga saya lagi nguji langsung keluar karena ini lagi mati lampu, nggak ada akses internet, wifi-nya mati. Gitu. Maaf ya. Ya, kayaknya nggak bisa gitu. Kabari aja ke Pak Irfan mau diganti boleh atau nanti mangga gitu aja. Kabari ke yang Nurul Anissa tadi ya, saya juga nggak bisa nguji. Tadi udah masuk, udah join, cuma lagi mati lampu gitu. Ya, yuk, salah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kemudian di ujungnya ini ada delta Kika ya, yang jangan lupa tadi. Delta Kika ini sama dengan 0 gitu. Di sini di depannya kalau saya tulis ulang berarti sigma K, kemudian Kika delta Kika. Nah, gitu. Nah, kemudian khusus bagian yang ini ya, ini kita bisa eh, kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil bentuk dari apa namanya? Kita bisa ambil bentuk dari ini kan do ri dot ya, do ri dot kuadrat, yang ini juga adalah do ri dot kuadrat. Kita bisa tahu bahwa ri dot itu adalah kecepatan ya, kecepatan. Kita bisa tahu bahwa ri dot itu adalah kecepatan. Jangan lupa kalau dalam klasik ya, kalau dalam klasik misalnya ini adalah posisi, kita gunakan Q, kemudian ini adalah kecepatan, artinya kecepatan itu kan turunan posisinya misalnya bukan X, digambarkan dalam R. Kecepatannya adalah V, maka di sini adalah Q dot. Gitu ya, Q dot. Berarti kalau di sini dia turunannya adalah R dot gitu. Berarti dia R dot. Kalau R double dot, maka dia adalah percepatan. Kalau R dot saja, maka dia itu tidak lain hanya kecepatan. Sehingga bisa kita ganti bagian yang ini ya. Bagian yang R ini kita ganti saja dengan V, kecepatan ya, V. Jadi saya bisa tuliskan yang ini, tetap saya tulis ulang, sigma K kemudian K delta K dikurangi sigma K kemudian sigma I setengah M I gitu ya. Kemudian yang ini D dt. Nah, yang ini saya bisa ganti misal jadi gini, do do V ya, do V I kuadrat, karena dia dikuadratkan di sana. Kemudian do Kika dot ya dikurangi do V I kuadrat do Kika. Nah, tutup kurung dikali delta Kika sama dengan 0 gitu ya, dikali delta Kika. Nah, V-nya juga ini bisa kita keluarkan. Ya, karena ada 2 kita keluarkan juga. Ya, karena ada 2 V-nya kita keluarkan ke sini sehingga nanti di sini bentuknya akan berubah menjadi setengah M VI MI kuadrat. Nah, ya, setengah M VI kuadrat. Tidak lain ini sebanding dengan energi kinetik. Atau dalam mekanika lanjut ini kita tuliskan dia sebagai T, ya, T. Energi kinetiknya bukan EK tapi T. Sehingga persamaannya bisa kita tulis lebih sederhana lagi, sigma K gitu, Kika delta Kika dikurangi sigma K, kemudian sigma I, kemudian yang ini menjadi T ya. T-nya terus masukkan ke sini. Berarti ini akan berubah menjadi sorry, ini sigma I-nya kita ambil ke sini ya, karena di sini udah nggak ada I-nya lagi. Sigma I-nya kita ambil ke sini. Jadi sigma I-nya dia masuk ke sini saja. Nah, sigma I gitu ya. I-nya di atas. Jadi total energi kinetik. Maka sigma I-nya tidak usah kita tulis gitu. Nah, di sini dia berubah menjadi D dt dari do T do Kika dot gitu ya. Kemudian dikurangi dengan do T do Kika. Tutup kurung delta Kika sama dengan 0. Gitu. Ini udah jadi lebih sederhana lagi. Nah, kita akan lanjutkan juga. Kita gabung, ini ada delta Kika, ini ada delta Kika. Kita gabung ya. Sigma K, sigma K. Berarti kita gabung. Sigma K kita kasih kurung. Ya. Maka di sini adalah delta Kika. Kika besar dikurangi yang ini berarti ya, dikurangi yang ini.
berarti dikurangi dengan D dt, kemudian do T do Kika dot, tutup kurung, ya, dikurangi, ini harusnya dikurung gitu ya, dikurangi do T do Kika, tutup kurung. Nah, ini kita kasih kurung lebih besar di sini, kemudian delta Kika sama dengan 0. Ya. Nah, kita ambil bahwa pemahaman ketika dia dijumlahkan, dia dijumlahkan kemudian di dalam kurungnya ada suatu variabel dan nilainya harus sama dengan 0, maka yang paling mungkin harus hasilnya sama dengan 0 adalah yang ini, bukan yang ini, gitu. Sehingga kita bisa tuliskan lebih sederhananya bahwa Kika dikurangi D dt, kemudian do T do Kika dot, dikurangi, ini saya kasih kurung ya berarti, itu dikurangi do T do Kika, ini nilainya sama dengan 0. Atau kalau pindah ruas berarti kita bisa tuliskan di sini lah ya, Kika sebanding dengan D dt, nah, dari do T do Kika dot dikurangi do T do Kika. Nah, kemudian kita masih akan coba lanjutkan. Kita sudah dapatkan bahwa sebetulnya yang ini tuh adalah gaya umum. Ya, gaya umum. Tempo hari saya pernah sebut dengan istilah konservatif. Konservatif, ya, di mana gaya yang hanya bergantung terhadap hasil akhir dan awal saja, atau bergantung terhadap awal dan akhir saja, tidak bergantung terhadap lintasan daerah yang dilalui. Sehingga dalam kita lihat catatannya, setahu saya sudah dibahas tentang konservatif. Nah ini ya, bahwa ketika konservatif, maka del Kika ini gaya umum, Kika ini berubah menjadi negatif sigma I do Vi do Kika, ya, negatif sigma I do Vi do Kika. Atau kalau dia sigmanya sudah diambil, ya, kalau dia sigmanya sudah diambil maka dia menjadi V-nya V besar. Gitu. Tadi saya tuliskan lagi, ya, dalam hal ini gaya umum Kika kalau dalam sistem konservatif dia berubah menjadi negatif sigma I do Vi do Kika, ya. Vi-nya ini potensial, ya, energi potensial. Nah, kemudian kalau seandainya sigmanya ini kan hanya bekerja terhadap Vi, ya. Jadi kalau kita ambil misalnya V besar itu sebanding dengan sigma I dari Vi. Oke, maka dia berubah menjadi negatif do V do Kika. Nah, gitu. Ya, kita bisa ganti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba masukkan, ya. Kita akan coba masukkan ke sini. Maka negatif do V do Kika sebanding dengan D dt, kemudian do T do Kika dikurangi do T do Kika, yang ini ada dotnya, gitu. Nah, kalau dia pindah ruas, ya, kalau dia pindah ruas, kita bisa tuliskan, maka di sini berubah sama dengan 0. Kemudian dia pindah ruas, dia jadi positif, ya, berarti D dt, kemudian do T do Kika dot, itu min do T do Kika plus do V do Kika. Nah, gitu. Nah, bagian yang ini kalau seandainya yang mau kita gabung, ya, bagian yang ini kalau seandainya mau kita gabung, maka bisa kita tuliskan menjadi gini. Negatif do T do Kika ditambah do V do Kika. Ini bisa kita tuliskan menjadi negatif, buka kurung, ya, do Kika itu dari T dikurangi V. Ah, gitu. Ya, T dikurangi V. Jadi T-nya kalau dilepas kurungnya dia menjadi negatif, V-nya dia bernilai positif. Dan kita tahu bahwa T dikurangi V, gitu, T-nya adalah energi kinetik, V-nya adalah potensial. Ini merupakan persamaan Lagrange. Bukan persamaan Lagrange, fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange, ya. Atau bisa kita ganti dengan L. Maka bagian yang ini kita bisa tuliskan menjadi gini. 0 D dt, kemudian ini
do T, do Q, K dot, ya, dikurangi, ya, berarti do L, do Q, K. Nah, karena yang ininya sudah berubah menjadi L. Oke, sedikit lagi, bagaimana kasus yang ini, ya? Bagaimana kasus yang ini? Tadi kita bisa kasih pemahaman bahwa potensial itu hanya bergantung terhadap posisi, sedangkan kinetik itu bergantung terhadap kecepatan, ya. Sehingga kalau seandainya kita kasih definisi di sini, ya, kita kasih definisi misalnya begini, kan potensial itu do V harusnya bergantung terhadap posisi. Tapi kalau kita tulis do V do Q K dot, ini artinya potensial diturunkan terhadap kecepatan, dan potensial itu tidak memiliki kecepatan, sehingga nilai ini sebetulnya sama dengan 0. Kalau nilai ini ada nilainya, tapi do V do Q K dot nilainya sama dengan 0. Sehingga kalaupun kita tulis misalnya di sini D, dt, gitu ya. Kemudian saya ambil do T, do Q K dot, dikurangi lah ya. Dikurangi misalnya dengan do V, do Q K dot, gitu. Dikurangi do L, do Q K. Nah, komponen yang ini sebetulnya sama dengan 0, jadi dikurangi 0. Ya. Jadi tidak ngaruh sebetulnya, sehingga nggak ada masalah kalaupun kita tambahkan persamaan seperti ini, gitu. Tapi akhirnya bagian persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi gini, do Q K dot, gitu. Ya. Nah, ininya berarti kita bisa tuliskan T dikurangi V, dan T dikurangi V itu adalah L Lagrange. Sehingga secara umum bisa kita tuliskan 0 sebanding dengan D dt, gitu ya. Dan yang ini adalah do L, do Q K dot, gitu, dikurangi do L, do Q K. Nah, ya, kita sudah selesai sampai persamaan ini, ya. Atau kalau ya ini persamaannya sama lah ya. Kalau kita sebut ini adalah persamaan Lagrange, ya. Jadi kalau kalian pernah menggunakan persamaan Lagrange di mekanika dasar gitu, berarti di mekanika lanjut kita sudah tahu bagaimana sih mencari persamaan Lagrange ini, ya. Ini adalah persamaan Lagrange dalam sistem konservatif gitu, ya. Ini persamaannya. Nah, kenapa ini lebih umum, ya? Kenapa ini lebih umum? Kita bisa lihat ini persamaan Lagrange. Kalau yang kayak gini, ya, L T dikurangi V, ini adalah fungsi Lagrange, ya. Ini adalah fungsi Lagrange. Ini adalah fungsi Lagrange, gitu. Nah, kenapa ini bisa terlihat lebih umum? Karena Q K dot-nya itu adalah koordinat umum. Sehingga kadang ya ada beberapa kalian bisa lihat dia Lagrange-nya gini, D dt, kemudian do L do X, gitu ya. Do L do X dot, kemudian yang ini adalah do L do X, gitu. Kalau dia diubah dalam analogi X, gitu ya. Misalnya bisa dia do L do Y dot, gitu, do L do Z dot, ya, itu beda-beda. Tapi yang pasti bentuk umumnya seperti ini, sehingga kalau dikonversi dalam koordinat kartesian dia bisa langsung dipakai. Kan Q K itu kan tempo hari pernah bahwa X R itu adalah Q1, gitu ya. Kemudian theta itu adalah Q2. Berarti kalau dalam koordinat polar kita bisa tuliskannya gini, 0 sebanding dengan D dt, berarti do L do theta dot, gitu ya. Ini do L do theta, sama saja sebetulnya. Tapi karena kita menggunakan koordinat umum, sehingga itu bisa kita konversi ke koordinat yang lain juga. Ya, ini sampai sini persamaan dinamikanya untuk persamaan Lagrange. Persamaan gerak sudah saya coba turunkan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, kalian coba pelajari. Kalau ada kesulitan silahkan tanya ke saya di Classroom ataupun kalau nggak di grup mungkin ya. Kalau di chat kayaknya sulit untuk dibalas mungkin ya karena banyak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.